Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Fauzi, saya dari Prodi Manajemen, dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang ujian tengah semester saya dari mata kuliah Manajemen Keuangan untuk dosen pengampu yaitu Bapak Darmawan MM. Di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu ada laporan laba rugi, neraca atau posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan perubahan ekuitas atau laporan ekuitas pemilik. Yang kelima, ada pencatatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan yang bersumber dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama setahun atau tahun-tahun berjalan. Laporan keuangan ini disajikan oleh manajer yang akan digunakan sebagai dasar penilaian atas kinerja perusahaan tersebut dan juga dapat digunakan oleh pihak ekstern. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan posisi pendapatan dan beban yang mana selisih yang terjadi akan diakui sebagai laba rugi. Komponen laba rugi ada 4 macam, yaitu pendapatan, biaya, laba, dan juga rugi. Bentuk-bentuk penyajian laporan laba rugi ada satu bentuk single step, yaitu dalam bentuk ini penyusunan pengelompokan laporan laba rugi tidak mengelompokkan penyajian komponen pendapatan atau biaya baik kegiatan operasi maupun di luar operasi. Ini adalah contoh soal laporan laba rugi. Di sini ada PT Mental menyajikan data keuangan selama tahun 2019 dengan data sebagai berikut. Pendapatan dari penjualan ada 50 juta, biaya iklan ada 5 juta, biaya administrasi 200.000, pendapatan sewa yaitu 1 juta, gaji pegawai 10 juta, biaya sewa bank 250, biaya pajak 5 juta, biaya dividen ada 500.000, biaya bunga ada 200.000. Di sini diminta menyusunkan laporan laba rugi berdasarkan bentuk single step. Begini adalah penyelesaiannya. Jadi pendapatan digabungkan dulu seperti penjualan, sewa, dan dividen yang akan berkumpul menjadi 51.500.000. Dan biaya-biaya yang dikeluarkan dikumpulkan juga yang akan menjadi total biayanya jadi 20.650.000. Kita masuk ke neraca keuangan. Neraca keuangan adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Keadaan keuangan tersebut akan ditunjukkan dengan perbandingan aktiva dengan pasiva. Dengan kata lain, seberapa besar kemampuan pasiva dalam memenuhi kebutuhan aktiva. Elemen atau komponen neraca pada umumnya dikelompokkan berdasarkan tingkat kelancaran dan tidak kelancaran. Elemen laporan neraca. Di sini saya akan memulai dengan aktiva dulu. Aktiva lancar ada kas, surat berharga, piutang, persediaan, biaya-biaya yang dibayar di muka, dan juga perlengkapan. Aktiva tetap yaitu ada peralatan, bangunan, dan juga tanah. Aktiva tidak terwujud yaitu berupa hak paten, goodwill, franchise, dan juga hak cipta yang tidak berwujud tapi menghasilkan. Di sini saya akan membacakan elemen laporan neraca yang berupa kewajiban. Yaitu yang pertama ada kewajiban lancar, yaitu di dalamnya adalah berbagai macam utang seperti utang gaji, utang pajak, utang wesel, utang dagang, dan juga lain-lain. Yang kedua yaitu utang jangka panjang, yaitu utang hipotek, utang wesel jangka panjang, dan juga utang obligasi. Di sini juga ada modal, maksudnya elemen laporan neraca yaitu tidak cuma kewajiban, yaitu ada modal juga, yaitu ada modal agio atau disagio atau modal, dan juga modal saham, dan juga laba yang ditahan. Kita masuk ke laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan bagaimana perubahan aliran kas suatu perusahaan antara aliran masuk
dan juga aliran keluar. Tujuan laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan sebagai mengenai penerimaan dan pembayaran kas suatu perusahaan selama suatu periode tertentu. Aktiva aliran arus kas terdiri dari komponen aktivitas operasi, aktiva jangka pendek, dan juga penjualan. Yang kedua, aktivitas investasi, yaitu aktiva jangka panjang. Yang ketiga, ada aktivitas pendanaan, memenuhi seluruh dana. Itu tadi ada 3 ya. Kita masuk ke aktivitas operasi, mencakup pengaruh atas kas dari transaksi yang masuk ke dalam penentuan laba bersih, yaitu aliran masuknya berupa yaitu biaya penyusutan, amortisasi aktiva tak berwujud, penurunan piutang, persediaan biaya masih harus dibayar. Juga keempat, ada hutang dagang dan juga utang yang harus dibayar dan juga lain-lain. Sedangkan aliran keluarnya yaitu ada amortisasi premium atau obligasi, penurunan hutang pajak dan pendapatan, laba penjualan investasi atas saham, laba penjualan aktiva tetap, kenaikan persediaan piutang dan juga beban dibayar di muka, juga penurunan hutang dagang dan hutang yang harus dibayar. Kita masuk ke aktivitas investasi, mencakup dari pengadaan dan juga penerimaan hutang serta perolehan dan disposisi investasi baik hutang dan ekuitas serta kekayaan pabrik dan peralatan. Aliran masuknya yaitu penjualan aktiva tetap, dan juga penjualan investasi jangka panjang. Sedangkan aliran keluarnya yaitu ada pembelian aktiva tetap dan juga pembelian investasi jangka panjang. Kita lanjut lagi ke aktivitas pendanaan, yaitu melibatkan pos-pos kewajiban dan juga ekuitas pemilik dan mencakup perolehan modal dari pemilik yang kompensasinya pada pemilik dengan pengembalian atas dan investasi mereka serta pinjaman uang dari kreditor dan juga pembayaran kembali hutang yang dipinjam. Aliran masuknya ada penerbitan utang obligasi dan juga ada penerbitan saham biasa maksudnya. Aliran keluarnya yaitu ada penebusan atau pembelian kembali hutang obligasi dan juga penebusan atau pembelian kembali saham dan juga ada pembayaran dividen. Berikut adalah contoh laporan neraca untuk 2 tahun, yaitu tahun 2018 dan juga 2019 juga sebagai penyajian laporan sebagai laba rugi di tahun 2019 dengan data sebagai berikut. Ya, kita lanjut. Di sini kita diminta untuk susunkan laporan arus kas berdasarkan metode langsung dan juga tidak langsung. Berikut adalah cara pengerjaannya. Ini adalah cara pengerjaan metode langsung dan juga ini adalah metode tidak langsung. Di sini ada pencatatan laporan keuangan, namun sepertinya laporan keuangan elemen keuangan, juga ada pihak penggunaan laporan keuangan, yaitu bisa dari internal dan juga eksternal. Eksternalnya bisa berupa dari untuk investor, untuk kreditor, untuk pemerintah, untuk masyarakat umum. Dan juga manfaat laporan keuangan yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana kemajuan atau kinerja perusahaan tersebut, ingin melihat cash flow yang terjadi pada perusahaan tersebut, lebih ke eksternal, pengen melihat perusahaan kita, dan juga ingin melihat potensi laba masa mendatang yang akan diperoleh perusahaan tersebut.
Oke, kita lanjut aja. Berikut ada laporan keuangan dari PT S Hardware. Ini saya dapatkan dari IDN Times ya. Saya akan membacakan beberapa isi laporan keuangan dari PT S Hardware Indonesia Tbk. Ini laporan keuangan konsolidasi per 30 Juni tahun 2018. Dan juga 31 Desember 2017. Di sini ada aset lancarnya, kita menuju aset lancar, yaitu aset lancarnya ada kas setara, ada kas, piutang dan banyak sub-subnya, dan totalnya menjadi 3 miliar 4.339.957.894 rupiah di 2018. Dan juga di Desember 2017 ada 3.358.272.302 rupiah. Jadi asetnya itu mengalami kenaikan ke 6 bulan setelah itu ya. Jadi 30 Juni itu maksudnya 30 Juni 2018 kita melihat 6 bulan ke depan, berarti ini laporan keuangannya. Sedangkan liabilitasnya keuangan jangka pendek dan juga banyak sub-subnya juga yang berakhir pada total liabilitas jangka pendeknya, yaitu ada 504 juta, sekitar 504 juta. Tapi sedangkan Desember 2017-nya yaitu 478. Jadi asetnya mengalami kenaikan, liabilitasnya juga mengalami kenaikan. Di sini selanjutnya ada aset tidak lancar, yaitu berupa piutang berelasi, biaya dibayar di muka, jangka panjang, dan juga properti, investasi, dan juga banyak sub-subnya lagi. Yang mencapai total asetnya di tahun 2017 ada 4 miliar 428 juta sekian. Di tahun 2018 naik menjadi 4.533 juta sekian. Sedangkan liabilitas jangka panjangnya, total liabilitasnya sekitar, liabilitas dan ekuitas ya, maksudnya sekitar 4.428, sama seperti ini. Jadi balance, total aset dan juga total liabilitasnya balance. Seperti selanjutnya kita masuk ke laporan laba rugi komprehensif, maksudnya di penjualannya, yaitu ada biaya-biayanya, penjualan, konsiasi bersih, penjualan bersih, beban pokok penjualan, laba kotor, dan banyak lagi subnya. Di sini saya digabungkan dengan laporan arus kasnya juga ya. Laporan arus kasnya terdiri dari aktivitas operasi segala macamnya yang berhubungan dengan arus kas, yaitu penerimaan pelanggan, pembayaran kepada pemasok, dan juga pembayaran pada karyawan, pajak, retribusi pajak, pengampunan pajak, pembayaran bunga, penerimaan bunga, dan juga lain-lain, yang akan berakhir pada total laba per sahamnya, yaitu 24,99 di tahun 2018, dan juga di tahun 2017 yaitu ada 19,25. Sedangkan arus kasnya di tahun 2017 yaitu ada 848 juta sekian menuju 821 juta sekian. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Di sini saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.